pertama adalah kayak apa sih sebenarnya judul yang nanti itu di ACC sama program studi. Nah, ada 3 hal nih yang diperhatikan oleh prodi gitu ya. Yang pertama itu adalah urgensi. Urgensi ini ya bisa kita lihat sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 poin mengenai urgensi itu. Yang pertama adalah melihat apakah masalah yang diangkat itu benar-benar menjadi masalah gitu. Karena ada beberapa masalah itu yang benar-benar menjadi masalah perusahaan. Ada juga masalah yang dia dianggap masalah sama mahasiswanya. Jadi sebenarnya perusahaan itu tidak menganggap itu sebuah masalah tetapi dipermasalahkan sama mahasiswa itu. Nah, kemudian melihat apakah masalah tersebut itu sudah pernah diselesaikan. Nah, kita akan lihat bagaimana kakak-kakak tingkat Anda yang mungkin pernah menyelesaikan masalah itu. Mungkin penyelesaian masalahnya sudah sampai mana begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya melihat siapakah yang memiliki masalah. Yang memiliki masalah itu perusahaannya atau mahasiswanya gitu. Karena itu beda ya. Masalah yang benar-benar dia menjadi masalah dan masalah yang dipermasalahkan sama mahasiswa itu benar-benar sesuatu yang berbeda. Dan kita tahu dari konteks permasalahan yang dia tuliskan. Kalau misalkan masalah tersebut adalah benar-benar masalah dari perusahaannya, ada urgensi di situ di mana dia memang harus membuat sebuah solusi, sebuah sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut, biasanya kita loloskan. Tetapi kalau sebenarnya itu nggak penting, tapi kok dipenting-pentingin gitu, biasanya enggak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah detail. Melihat bagaimana cara mahasiswa menyelesaikan masalahnya dan kemudian melihat bagaimana sistem yang akan dikembangkan itu mampu menyelesaikan masalah. Nah, gini, biar enak gimana caranya mengurai solusi dan masalah, kalian bisa cek di YouTube saya yang di playlist laporan KP di kerja praktek kalau nggak salah. Nah, di video pertama bagaimana caranya untuk ACC Prodi, saya lupa judulnya bagaimana, pokoknya intinya itulah. Jadi saya memberikan sebuah kerangka berpikir di mana kalian nanti kalau misalkan mau mengajukan judul itu nggak susah-susah amat gitu. Nah, melihat bagaimana sistem yang akan dikembangkan itu mampu menyelesaikan masalah, ini tentunya diiringi dengan penguraian masalah terlebih dahulu, baru nanti kemudian dia menceritakan sistem informasi yang akan dibuat itu seperti apa, kemudian menyelesaikan masalah di bagian yang mana. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebaruan. Nah, karena ini skripsi guys, bukan kerja praktek gitu ya, jadi kita juga melihat dari sisi kebaruannya. Kebaruan penelitian itu dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya itu apa? Nah, fokus keterbaruannya itu di bagian mana? Karena kan kita nggak mungkin berekspektasi bahwa mahasiswa itu akan menghasilkan sesuatu yang belum pernah dihasilkan oleh manusia-manusia sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya ada beberapa fokus yang menjadi keterbaruan. Nah, itu apa? Gitu. Jadi memang kalau skripsi itu harus mempelajari atau harus membaca jurnal penelitian orang-orang yang terdahulu yang satu tema lah gitu dengan kita gitu ya. Nah, kemudian fokusnya keterbaruan ini ada di mana? Ada di metodenya kah? Atau ada di fiturnya kah? Misalkan di fitur yang bagian mana? Mungkin fitur notifikasinya atau di fitur pengirimannya atau di macam-macam lah ya. Jadi tentunya kebaruan tersebut akan menjadi nilai plus di mana judul itu bisa diterima oleh
program studi. Dan di sini metode yang dimaksud itu bukan metode pengembangan sistem ya, maksudnya kayak waterfall, prototype itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan untuk penelitian skala skripsi gitu. Kalau misalkan kalian mau penelitian untuk manajemen proyek, it's okay karena metode pengembangan sistem itu sangat berpengaruh di pembiayaan, di jadwal, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di proyek akhir skripsi itu tidak layak untuk diperbandingkan gitu, kecuali kalau Anda menemukan salah satu metode yang pas gitulah untuk mengerjakan skala skripsi dan itu bisa real dipertanggungjawabkan gitu ya, itu baru boleh kamu perbandingkan. Atau misalkan yang kemarin pakai DFG sementara saya pakai UML, itu juga bukan sebuah kebaruan, itu sebenarnya sebuah kebaruan, cuman bukan keterbaruan yang sangat dipertimbangkan oleh program studi gitu loh. Kalau misalkan metode perhitungan atau metode klasifikasi atau metode prediksi atau metode analisis itu oke lah kalau misalkan itu memang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan metode-metode yang memang sudah dipelajari dan sudah sangat banyak sekali dibahas oleh kakak-kakak tingkat yang nggak perlu diperbandingin gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode. Oh, sorry, berarti tidak ada tiga hal yang diperhatikan ya, tetapi ada 4. Nah, yang pertama itu adalah metode yang digunakan itu sudah tepat atau belum. Metode di sini biasanya yang kita pertimbangkan itu untuk sistem pendukung keputusan atau sistem pakar atau sistem rekomendasi atau yang data mining kayak gitulah. Itu biasanya yang kita pertimbangkan pemilihan metodenya. Nah, kemudian juga harus dijelaskan mengapa harus menggunakan metode tersebut. Nggak bisa ya alasannya karena saya bisanya itu Bu. Iya, karena metode itu yang keren Bu, sehingga nanti program studi begitu lihat biar ACC. Nggak bisa seperti itu. Kalian S1 harus ada alasan ilmiah kenapa kamu harus menggunakan metode itu. Nah, itu disesuaikan sama studi kasusnya gitu ya. Nah, kemudian dan semua ini kita tahu dari tulisan kamu di proposal. Nah, kalau ada yang bilang, tapi saya nggak bisa nulis Bu. Ya jawaban saya ya latihan dong. Kita kan bukan malaikat yang bisa paham tanpa ada komunikasi gitu ya. Kalian yang cowok-cowok di kode sama ceweknya mungkin nggak peka sama kode-kodean gitu ya. Apalagi kita yang menangani ratusan mahasiswa ya. Kalau misalkan semuanya nggak bisa nulis Bu, terus mengharuskan saya dan Pak Eko memahami isi pikiran kalian ya nggak bisa. Kalau misalkan sekarang nggak bisa nulis, ya latihan untuk menulis. Gimana caranya kalian bisa menulis? Caranya banyakin baca tentang penelitian kamu. Misalkan kamu mau membahas tentang sistem informasi yang berkaitan dengan distribusi barang gitu ya. Ya udah kalian banyak bahas tentang distribusi barang. Jadi pemilihan kata kalian akan banyak, kemudian kalian banyak membaca, akan banyak menguasai situasi kayak gitu loh. Jadi untuk bahan nulis itu ada gitu ya. Terus gimana solusinya? Tapi saya nggak bisa nulis Bu, terus nggak bisa nulis aja gitu ya, enggak lah. Harusnya latihan. Orang yang bisa nulis itu berawal dari orang yang nggak bisa nulis juga. Tapi mereka latihan, tapi mereka berusaha gitu kan ya. Gitu. Intinya yaitu tadi kita tahu apapun judul Anda, keterbaruan, metode, dan lain sebagainya, itu dari tulisan kamu. Kalau kamu nggak nulis, terus misalkan kita selaku program studi itu menolak, ya jangan salahin kita, gitu ya. Nah, so apabila proposalmu ditolak terus-terusan, coba cek tulisanmu dulu. Tulisannya udah bener, udah rapi, udah terstruktur atau enggak. Minimal strukturnya lah katanya. Kata-katanya itu banyak yang typo atau enggak. Kemudian marginnya itu udah bener atau enggak. Alignment-nya maksudnya kayak dia kan harusnya rata kanan kiri ya. Nah, itu rata kanan kirinya udah bener atau enggak. Terus untuk spasinya udah 2 atau belum.
kalian bisa cek di materi kepenulisan ya, di playlist KP yang materi kepenulisan, atau mungkin nanti di playlist skripsi akan saya munculkan untuk materi kepenulisan itu, biar kalian gak usah cari-cari di playlist yang lain gitu. Nah, kalau misalkan tulisan kalian udah rapi, udah bagus, kok masih aja ditolak gitu ya, cek poin ke 1, 2, 3, dan 4 dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau udah ngecek 1, 2, 3, dan 4 itu sudah kayaknya sudah oke, tapi kok nggak ACC, baru kemudian ditanyakan ke prodi gitu ya. Jadi lebih baik refleksi diri dulu, muhasabah diri dulu, kira-kira yang salah yang mana, baru nanti dikonfirmasi ke program studi. Jangan belum mengintrospeksi diri sendiri, sudah meluap-luap, ngomong ke program studi, maksud saya tuh gini, Bu, saya mau buat sistem yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ketika kita tanya, mana tulisannya yang mengatakan kamu mau buat itu, nggak ada, Bu, saya belum nulis karena saya nggak bisa nulis. Ya kan sama aja kayak kita buang waktu gitu ya. Seharusnya kita bisa mengalokasikan waktu ketika kita membaca tulisan-tulisan Anda itu sudah kelar masalahnya, tetapi harus buat janji dulu, harus ketemu dulu, harus dengerin dulu, nanti harus baca proposal lagi. Berapa banyak waktu kita yang terbuang untuk itu gitu ya. Nah, maka dari itu memang karena untuk proposal skripsi ini dibutuhkan keterampilan untuk menulis, maka Anda menulislah dengan baik, dan kalau misalkan belum bisa menulis, banyakin baca dulu supaya nanti bisa terbiasa untuk menulis gitu ya.